diajak debat nggak mau, namanya cuci tangan. Ujung-ujungnya berantem orang. Wah, Tengku Kori asal ngomong. Ya, kan Wali ya. Ini kalau nggak cuci tangan lah ngapain nolak debat sih? Gini Mau loh. kayak anak TK kenapa? Dulu alasannya tidak mau debat di Banten karena asumsi juga curiga. Begini, begitu akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Menurut kasapnya orang kasap. Aduh. Ibaratnya kita Tengku Kori maju ditembak dor mati gitu loh. Itu kan Kagak tembak dor. Buktinya gua sampai di Cikarang, sampai di mana-mana sendiri. Kalau jadi Kagak ada penonton, yang jadilah tembak. penonton yang Suka baik. banget. Kalau jadi pelatih, jadilah pelatih yang baik. Kalau jadi sutradara, itu semua itu ada makomnya masing-masing, gitu loh. Silakan Gak usah Kiai bicara Imat terlalu mau panjang, jadi apa, sutradara ini, sutradara mau itu. sutradara. Mau Kalau jadi Pak pemain, Alawi pemain, kejam, itu aja. kalau Pak Alawi kejam melakukan tindakan pidana, ya kan? Lebih dari itu mampu kok. Ini hanya ibarat Tengku Kori. Jadilah pemain yang baik, jadilah panitia yang baik, jadilah wasit yang baik, sesuaikan kepada kapasitas masing-masing. Buset, ngomong udah kayak Wali 9 ini. Yang publik tahu bahwa debat di Banten itu kapasitas Gus Aziz Tengku Kori hanya sebagai wakilnya Kiai Imat, dan tidak pantas ketika di ruangan medsos Tengku Kori mengatur tentang Kiai Imat, bahkan mengatakan Kiai Imat adalah benar. Ini namanya sulatan. Loh, soalnya dari mana? Orang emang penakut. Pemberaninya mana? Kalau cuma diskusi, cuma buka waktu seminar doang ya penakut orang. Seminar cuma nanya apa benar Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa Kiai? Benar sebagaimana di dalam kitab Al-Quran. Gue bisa gitu mah. Coba Ada lawan yang signifikan. Kapasitas Tengku Kori ketika debat Banten itu sebagai wakil Kiai Imat atau sebagai Kiai Imat? Loh, orang Kiai Imatnya nggak mau, kok nggak ada. Kok Imat nanya sebagai Kiai Imat, gimana sih sampean? Sekarang sampean kapasitasnya sebagai apa di sini? Saya tanya dikasih suruh ngomong sama moderator. Loh, terus sampean terlibat nggak dalam diskusi? Waktu itu sampean waktu diskusi di Banten, waktu sampean diskusi di Banten, itu sampean lagi ada di mana? Hah? Saya tanya, ada di mana? Di Bangladesh. Sampean ngomong lagi baru selesai diskusi di Banten kok. Dan Gus Aziz sebatas sebagai wakilnya Kiai Imat. Kalau nggak ada saya, Mas, kalau nggak ada saya, kalau nggak ada saya udah parah kejadiannya, Mas. Nah, gitu. Loh, iya, kalau nggak ada saya parah kejadiannya. Yang jadi panglima tinggi, tertinggi aja nggak pernah nongol. Nongolnya cuma ceramah doang di podium. Ya, sama main di TikTok. Maksudnya Iya, sama di YouTube gitu. apa maksudnya? Sebut nama apa kok? Loh, panglima tertinggi itu bukan panglima tertinggi, panglima dipecat. Nah, ya makanya sebut nama aja dulu siapa? Loh, ngapain gue sebut-sebutin nama udah masuk bicara. Berani sebut nama. Gimana sih? Bukan nggak berani, ngapain nyebut nama orang, bukan tipu kayak gitu. Iya, kalau yang berarti kan sama aja penakut. Sebutin aja namanya. Oh, itu namanya framing ente. Bukan framing. Iya, sekarang urusannya apa? Urusannya yang debat gue. Lu sebagai apa? Gitu, ini gue sebagai wakilnya Kiai Imat. Lu terus wakilnya Kiai Imat, kalau nggak ada gua wakilnya apa yang terjadi? Ayo, Ada dua orang. Ini kan Gus Aziz Siapa? ngomong. Dua orang. Aziz diam. Ya walaupun Tanya dia Aziz. kapasitasnya sebagai wakil Iya, tapi nggak ada yang bersuara. Yang bersuara gua, yang nggak mendata gua. Tanya mereka, kalau dia bohong gua jebak di sini. Di kertas sama Anit takut jadi sedang. mute-nya moderator, suruh buka. Gus Aziz sebagai wakil atau datang dengan sendirinya. Silakan Mas Aziz untuk bersuara. Bersuara. 10 detik aja. Jangan macem-macem kalau ngomong fakta kenyataannya itu kok. Udah dibela sama gua ditinggalin. Jahanam. Enggak, ini bukan persoalan ditinggalin, ini urusan lain. Kita fokus dulu. Urusan apa?
urusan apa ente? Ente jangan sok jadi membela siapa ente? Tunggu ini gimana ini, satunya dipecat, satunya ditinggalin, gimana ini? Yang namanya diskusi itu satu poin kapasitas Tengku Kori dan Gus Aziz ketika debat Banten hanya sebagai wakilnya Kiai Imad. Oh nggak bisa bicaranya, hanya itu nggak berguna kalau nggak ada kami. Kiai Imad ungkap. Apa? Jangan meremehkan kata-kata mewakili loh. Woi, Betul atau tidak? jangan ngeremehin Tengku Kori kata-kata sebagai mewakili. wakilnya Kiai Imad. Enggak ada wakil dalam perdebatan kemarin di Kesultanan. Gue nggak mewakili Kiai Imad. Oh, betul Gus Aziz? Apakah Gus Aziz Betul. datang sendiri bukan wakil Kiai Imad? Ketika Robito, dengerin. Ketika dalam forum itu lo dengar makanya. Ketika dalam forum diskusi itu Wafi dan CS-nya tidak mewakili Robito, maka kami tidak mewakili Kiai Imad. Kami Baik. mewakili diri kami sendiri tentang masalah Mbak Alawi. Itu jawaban Makanya Tengku kamu Kori. jangan sok tahu, nggak pernah Enggak, datang kok makanya sok ini tahu saya kamu. berani ngomong, berani bertanya karena ada Gus Aziz. Saya mau jawaban Gus Aziz. Apakah Gus Aziz ketika debat Banten atas nama pribadi atau wakilnya Kiai Imad? Aku butuh jawaban Gus Aziz. Silakan Gus. Sebentar, untuk sebelum menjawab, tolong pendukung Pak Alawi itu Said Kori koinnya sudah kalah ya, pendukung Pak Alawi tolong jangan sampai Tengku Kori kalah koin. Lanjut Mas Orang Aziz. pinter boleh salah tapi nggak boleh bohong. Aku mohon kejujuran Gus Aziz. Pertanyaan saya simpel. Ketika debat Banten itu Gus Aziz itu selaku atas nama pribadi ataukah wakil dari Kiai Imaduddin Al-Ghazali? Silakan Gus Aziz. Betul. Ini yang punya kredibilitas cuma Mas Aziz nih, yang lainnya karena Makanya sudah diam, santai dipecat. bertarung, turunin Satu. dong. Jangan Ustaz, kasihan. Ya kan udah dijelasin tadi sama surat Tengku Kori. peringatan aja untuk santri bersaru Jadi di ya. awalnya itu kan perwakilan. Nah, Oke, terus karena perwakilan ya. Dengerin kawan-kawan ya. Robito, Gus Aziz menjawab dia wakilnya Kiai Imad. lalu karena Robito Alawiyah tidak mengutus perwakilan, ya sudah atas nama pribadi. Begitu saudara. Allah. Ya, jelas. Abang Kumis, Pak Sucen, jelas nggak? Iya. Ente Datanya tahu atas kagak? nama. Diskusi udah berasumsi macam-macam ente. Nanti dulu. Kok Anda kok ngotot sih, santai? Apanya nanti dulu? Loh, sampean sok tahu sih jadi orang. Kan saya Kenal bertanya. sama Gus Kenapa Abbas sih aja. Anda ditanyain Kenal sama Gus masalah Abbas aja sensitif lewat sih? gua lu. Apakah gara-gara Anda nggak diundang Bukan untuk tanggal sensitif. 7 September? Apa gimana? Loh, enggak. Lo sorry Saya itu aja. hanya bertanya Gak ada kepada urusan saudara diundang-undang Gus kagak. Aziz. Kenapa Jangan Anda jangan jangan dong, kasih? malu Apa? perpecahan nih kita nih. Gus Aziz Malu. aja sampai gitu jawabnya. Jangan perpecahan dong. Ini diambil ini sama Balawi nih. Aduh, gimana nih? Gus Aziz aja Berantem jawabnya udah. santai, Keren sih. nggak terpojok. Biarin, santai aja. bagus ini malah bagus. Gembel ngomong Iya kan masalah malu nih kita. nasab ente. Nanti di framing Mau sama Balawi gembel, mau kan. nggak gembel Sama urusan Muhyiddin. saya. Apa sih ngapain sih ngurusin? Loh, siapa yang Ini gimana ngurusin sih jadi ente? pada Ente kan berantem? carmu. Begitu Carmu kenal sama gimana? Kiai Kan saya Abbas diminta langsung naik dan ditanya sama moderator. Mana ada Apa urusannya bohong? Carmu dengan gembel? bohong dari mana? Bohong ente. Ente kenal sama Kiai Abbas dari gua kok. Ah, macam mana sih lu? Bisa aja Urusan framing apa? lu. Kenal orang dengan orang kan ngapain sih harus urusan sama kamu? Lu urusan kalau nggak ada gua ketemu sama Kiai Abbas, lu masih di rumah lu duduk manis. Enak Bukan perantara gua. aja, Jangan framing lu. Kamu, saya itu Lu santrinya tusuk aja Raja sini Kiai ketemu Abbas. sama gua. Saya Kamu santrinya mau gua Gus sini Muhammad lu. Hashim. Gelap. Bukan tipu ah. Busuk lu mulut. Suka ngapusi lu, gua tahu makanya lu dipecat. Gitu, mulut lu gak lu jaga. Datang ke orang lain jelekin anu. Makanya hidup satu kaki, jangan dua kaki. Itu ngomongin diri lu sendiri. Halo, hidup dua kaki, Bang. Kamu itu mulutmu itu suara. Sorry, gua mah gak pernah hidup dua kaki, bro. Nunjuk satu jari, empatnya ke kaki kamu. Sorry. Nggak tahu sejarah, pakai nyap ngomong sejarah. Tahu apa ente? Udah diem lu, nggak tahu apa-apa. Tahu Gua lah, pelaku kita semua sejarah. Tahu bahwa kamu Tahu dengan dari Gus Aziz mana? sebagai Tahu wakilnya dari KI. tahu dari mana? Lu deket-deketin gua dulu.
habis kelar diskusi Banten melalui SIM Ali Mohsin. Ngomong lo. Gua udah sampai ujung gerbang tol Cirebon. Telepon gua, ayo kita ketemuan. Jangan bohong. Kejujuran lebih baik daripada kedustaan. Lah ya makanya jujur, kapasitas sampean dan Gus Aziz hanya sebagai wakilnya Kiai Loh, Imat. kan sudah dijawab tadi bro. Pakai nanya kapasitas sampean. Apa yang dijawab kapasitas sampean? Loh, tadi Gus Aziz sudah jawab memang betul. Kiai sebagai Imat. wakilnya Kiai Imat. Nih, ya kagak ada wakil. Orang Robi itu aja nggak punya wakil. Gue sendiri kok. Ada suratnya. Nggak Bos, mewakili memang siapapun. kata-katanya Kiai Imat. Nggak jelas nih orang. 5 orang. Nih cuma mas, yang 3 orang, ada suratnya 7. dari siapa? Lu Kayak apa gitu. tahu suratnya dari siapa? Aku tanya. Dari siapa? Ada. Lu tahu suratnya dari siapa? Tanya Gus Aziz. Sejarahnya dari siapa? Datanya Aziz ada orangnya. asumsi mulu. Iya lu asumsi mulu lu bro. Asumsi. Nih gua kasih tahu sejarahnya biar lu pinter. Ngomong aja, Panglima dipecat. Udah nggak enak sama apa Muhyiddin Balawi nanti Biarin Mas Paku, kita Lah, dengerin ngapain omongan takut? dia yang kesana kemari. Ngapain Biarin takut aja. Muhyiddin Balawi? Udah biarin. Emang kenyataannya begitu kok. Ayo, buktikan kebenaranmu. Gitu dong. Benar lah, Kiai Imat itu dalam hal ini adalah sebagai peneliti. Di dalam penelitiannya adalah menemukan beberapa sumber, beberapa data bahwa Habib Ba'lawi tidak tersambung nasabnya. Peneliti kagak ada takut debat. Peneliti bang nggak pilih-pilih perdebatan. Di mana siap. Peneliti takut diajak debat. Setelah Gimana sih? Penelitiannya dijadikan tesis atau karya ilmiah, kemudian diinformasikan ke halayak atau ke umat, sehingga karya ilmiah ataupun tesis sudah tidak menjadi milik pribadi Kiai Imat, tetapi sudah melibatkan keumatan. Satu, yang kedua, Kiai Imat sealim apapun, sepinter apapun, tentunya orang bijak itu selalu siap menerima nasihat maupun kritik dari orang lain, termasuk ketika ada undangan dari RA per 7 September, perlukah Kiai Imat hadir atau tidak? Di podcast Gus Aziz ada narasi yang disampaikan oleh Kiai Imat, banyak sekali mendapatkan jabri, SMS ataupun chat di mana orang-orangnya memberikan saran kepada Kiai Imat untuk tidak perlu hadir. Artinya apa? Kiai Imat masih juga melibatkan umat. Ini bukan masalah takut gitu. Yang kedua, Apaan ngelibatin umat? Ngelibatin apaan? Umat mana yang ngelibatin? Umat mana? ya sampai tanya sendiri Ente sama narasi. Kiai Imat. Saya kan hanya mendengarkan Loh. dari apa isi podcastnya Kiai Imat. Mana buktinya? Gua tanya buktinya mana? Ngelibatin umat? Cuci tangan. Enggak, Cuci tangan. ada. Saya di SMS oleh Cuci beberapa tangan. orang. Itu tidak datang, enggak ada. Ngelibatin dari mana? Orang cuci tangan kok. Ngelibatin. Diajak debat gak mau, namanya cuci tangan. Lah ujung-ujungnya berantem orang. Wah, Tengku Kori asal ngomong. Ya, kan Wali ya. Loh, ini kalau nggak cuci tangan lah ngapain nolak debat sih? Gini Nggak usah loh. kayak anak TK, kenapa? Dulu alasannya tidak mau debat di Banten karena asumsi juga curiga. Begini, begitu, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Menurut kasapnya orang kasap. Aduh. Ibaratnya yang kita Tengku Kori maju ditembak dor mati gitu loh. Itu Nggak kan akan baru patah dari lagi. tembak dor. Buktinya Kalau gua sampai di pemain, Cikarang, jadi sampai pemain yang kemana-mana baik. sendiri. Kalau jadi Kagak ada penonton, yang dia jadilah tembak. penonton yang Suka baik. banget. Kalau jadi pelatih, jadilah pelatih yang baik. Kalau jadi sutradara, itu semua itu ada makomnya masing-masing, gitu loh. Silakan Gak usah Kiai bicara Imat terlalu mau panjang, jadi apa, sutradara ini, mau sutradara jadi itu. sutradara. Kalau mau Kalau jadi Pak Alawi pemain, kejam, itu aja. Kalau Pak merangkap Alawi pemain, kejam ya melakukan penonton, tindakan ya wasit, pidana, ya sutradara. ya kan? Lebih dari itu mampu kok. Ini hanya ibarat Tengku Kori. Orang yang
maju Iya, mau berperang ibarat tanpa apapun strategi ceritanya, mau ibarat, kayak mau Tengku ibarat. Kori ini ya mudah untuk dipatahkan, mudah untuk dihancurkan Mana gitu mudah, loh. buktinya nggak patah-patah gua. Nggak ada yang patah-patah gua. Anti patah. Mana ada patah-patah. Makanya gua berdiri. patah, udah Orang patah. yang Alkemi, orang yang berdiri di atas jalan kebenaran itu tidak pernah takut dengan apapun. Gini Nih, aja, gua di ini mobil saran tengah malam kalau Tengku sendiri. Kori mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tengku Kori kan punya pondok, Apaan? lewat pondok Tengku Apaan? Kori, kasih surat aja sama RA untuk debat dengan Tengku Kori. Oh, Itu baru itu topik. mah nggak perlu diomongin. Abang wali TikTok. Ya, Undang. saya boleh. Panglima Kalau dipecat. nggak boleh, aku cabut lagi saran itulah gampang itu. Artinya begini loh, kalau Tengku Kori ngundang untuk debat nggak masalah, malah bagus gitu loh. Bagus. Jadi Berani apa nggak namanya itu? undang adalah pondok RA. pesantren. Yang Lalu jelas wajah kan gua kok Bekasi bilang, mengundang Alkemi. RA untuk Woi. debat nasab keren itu Woi. tempatnya di Bekasi. Woi, rokok di Bekasi. Ente sentimen otak di bawah garis kemiskinan. Ya Nih, kan Anda kan miskin, Anda kan kerek juga punya pondok di Bekasi kan gitu tinggal ngundang kenapa gitu. Iya. loh, kok gua tinggal ngundang, urusannya apa gua ngundang? Lah ya Kan udah ada rokok banyak, dibujuk. Iya. Artinya Artinya RA punya hak undang, panjenengan juga yang tadi bilang bahwa saya ke Banten bukan atas nama wakil GMK. Gua mah Ya nggak sudah, undang, Anda Pak. punya sendiri, panjenengan bro, punya bro. pondok pesantren, tinggal undang RA selesai. Loh, buat Beres, apa yang selesai. punya murid 1000 triliun aja kagak berani debat. Ngapain gua ngada-ngadain habisin dana segala macem. Orang yang Ini punya bukan- hajat aja. Yang ini punya bukan hajat soal tuh kayak berani iman. atau tidak berani, tapi ini soal strategi gitu loh. Strategi apaan? mudah dibaca, strategi mudah Pikiran udah dibaca. kemana-mana sih. Kayak Tengku Ketakutan. Kori ini gimana? Strategi mudah dipatahkan kayak Tengku Kori ini. Apaan strategi? Ini bukan perang. Makanya dipecat dulu. Kayak zaman Belanda. Ini bukan acara. Dipecat dari anu itu karena ini. Yang dipecat lagi ya dong. Kalau gue mau mengundurkan diri, sorry dong. Mengundurkan diri itu kan hanya formalitas, sebenarnya dipecat. Pecat dari mana? Jelas surat pengunduran diri kok. Sampai sekarang pengunduran diri gue belum dijawab. Yang dipecat no. Wali TikTok no dipecat. Izin saya itu sudah dipecat. Izin sebentar, Os. Hanya Saya ditindak itu- jabatannya gitu aja. Macam-macam ente. Mohon. Sekali 20 kali Teman-teman, omongan mohon berubah. Halo, izin sebentar, Os. Dibantu saya untuk tap dan mengalungkan jin kepada narasumber karena apa? Karena room saya ini saya nggak bisa mengoperasikan nih. Mau ngangkat orang aja susah ini kenapa? Banting aja, banting Jadi, HP-nya izin- yang baru itu izin, udah Host. transfer sama Alkemi yang kaya raya. Saya itu nyawer Pak Kiai. Ya, izin. Ya, saya izin, Host. Saya itu nyawer Pak Kiai. Itu atas nama Muhibin Mbak Alawi, Host. Bukan Muhibinnya ini. Gitu, Host. Soalnya Pak Kiainya kan semangatnya udah beda sama dulu. Gitu aja. Salam Pak Kiai. Kiai mana nih? Kiai mana bang? Kiai mana? Panglima kan udah lemes itu dulu kan Panglima semangat. yang dipecat. Bukan saya bukan panglima di mata Tengku Kori. Saya itu hanya orang kere, orang barat, orang kotor. Enggak. Oh, salah. Terima kasih. Panglima yang dipecat. Orang kere emang yang ngaku kere kok. Salah. Tadi mulut busukmu bilang kere, emang kamu Lu kayak memang Itu aja, kere, Host. orang kamu ngaku kere Terima kok. kasih. Sama-sama dipecat, jangan saling sindir gitu loh maksud saya. Satunya dipecat, satunya juga nggak diterima. Tapi Tengku Kori, Aduh, Sudah cukup ya. Tengku Kori ini Tengku Kori Bisa konfirmasi, terlalu aduh. ngawur dalam bernarasi. Over loh. biarin saja, memang mulutnya kayak gitu, nggak ada gemboknya. Oh, memang mulutnya kayak gitu dah wali Nggak ada TikTok. gemboknya, coba nggak ada Iya. gemboknya. Balul, mana ada mulut pakai gembok. Aduh, otak di bawah garis kemiskinan juga ente pada. Nah, iya kan omonganku bener, nggak bisa dikontrol. Iya nggak ada mulut tuh nggak ada gembok. Mulut gembok kayak wali TikTok tak belikan gembok. Nggak ada gembok bro mulut. Gimana? Mulut ada gembok.
Kalau takut debat bilang aja takut, kita nggak berani debat sama Pak Alawi, itu aja. Kita maunya mau narasi sendiri-sendiri kepada masyarakat. Tolong dong dibantu ini, tolong teman-teman dibantu saya ini, kenapa nggak bisa ngoperasiin room? Jadi begini ya, masalah room itu di saya itu, kalau udah Kiai, jadi kalau di bawah 100, akunnya normal Kiai, kalau di bawah 100 view itu normal. Tapi kalau udah 200 ke atas, itu udah lapil tuh. Enggak ini Kiai, mohon maaf ya, saya bukannya sombong. Ini baru ganti HP dan baru ya, baru ganti Kamu kan duitnya udah. Cuma Bukan itu. masalahnya ini kenapa? Turun. Makanya ini Biar saya yang handle. ya artinya ini saya Bukan. Kalau Kiai Artinya begini, jadi memang betul ada yang menginformasikan harus melemparkan hit untuk mengimbangi kontra typing itu kan antara Muhyiddin dan protes itu saling saya nggak usah dikasih kip untuk di alkemi aja yang memberikan kepada narasumber pilihan. Silahkan kepada untuk Gus Rumel dan Said Qori juga yang bersama dengan Gus Rumel itu sekarang tuh Said Qori udah berbeda sekarang di kasus ini ya, di persoalan ini. Kalau persoalan yang lain masih belum beda dan konsisten nih wali TikTok, alhamdulillah nih protesis luar biasa. Oh, kalau saya kan sadar posisi, sadar rai, sadar diri. Nah itu Tengku Kori ini nggak sadar rai, sudah sadar posisi itu loh persoalannya. Nggak ada urusan sadar posisi dari mana. Gue berdiri sendiri, nggak pernah tunduk sama perintah siapapun. Enak aja lo. Tapi awalnya Tengku Kori itu pajat pinjam dengkulnya Kiai Imat ya kan Wali TikTok ya. Nggak ada itu. Gua meneliti sendiri kebenaran Kiai Imat. Gimana sih? Salah ente. Kita ini sudah tahu loh, dari awal sudah tahu ngikuti kok dari awal. Biarkan saja. Iya, tahunya dari mana? Dia nggak Apa mau bukti ngaku kamu tahu? apa. Yang jelas publik Indonesia tahu bahwa perdebatan Banten Kiai Imat datang tetapi mewakilkan 5 orang. Yang 3 Ada. yang Wakil 5 orang mundur. bersama Tiga Mundur semua, mundur. Adapun Mundur kemudian semua, kabur. Tengku Kori menunjukkan surat gitu loh. yang 2 masih sebagai wakil Kiai Imat, tapi kalau kemudian hari ini menyatakan dia tampil sendiri Framing lo, Kiai Imat, keturunan Pai Sucen. ini silakan. Keturunan Pai Sucen. Lu jangan bawa framing di sini. Kenapa? Ini bukan framing, videonya sudah beredar bahwa Tengku Kori menunjukkan surat. Saya perwakilan dari Kiai Imat bilang gitu kok. Lah iya, itu kan kenyataannya Mbak Alawi tidak Itu mewakili Robin. kan? Ya faktanya kan tidak jadi kan? Artinya Tidak jadi atau tidak, yang pasti kalian kesana. itu kan sudah dibahas. Gitu loh. Alah. Yang jelas Kiai Imat takut, nggak berani debat. Pokoknya takut. Ini bukan persoalan takut atau enggak, strategi sampean itu loh. Ya udah Punya strategi. Udah 2 kali loh. Bukan anak Said Qori saja kok yang mengatakan gitu. Ini kan Said Qori yang mengatakan. Biarinlah.